وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat-nikmatnya kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu rumahnya, di salah satu taman surganya yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini, kelak Allah kumpulkan kita juga di surganya yang ada di akhirat. Tak lupa juga Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kajian di siang hari ini, terutama kepada DKM Masjid As-Saff dan pihak-pihak lain yang kita tidak mengetahui siapa mereka, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mereka. Allah Maha membalas perbuatan mereka, dan semoga Allah membalas jerih payah mereka, membalas usaha mereka dalam menegakkan agama Allah ini, dibalas oleh Allah dengan surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita sebagaimana yang sudah diumumkan pada kajian siang hari ini adalah berkaitan dengan bahaya tasyabbuh. Tasyabbuh artinya adalah menyerupai, meniru atau menyamai dan yang semisal dengannya. Kalau secara umum kata-kata tasyabbuh ini masih terlalu global maknanya. Artinya bisa saja tasyabbuh itu kepada kebaikan, tapi bisa saja tasyabbuh itu kepada keburukan. Apa maksudnya tasyabbuh kepada kebaikan? Misalnya menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang soleh, ya kan, menyerupai Nabi SAW, meniru Nabi SAW, meniru para sahabat Nabi, meniru orang-orang soleh. Ini tasyabbuh yang dibolehkan atau tidak? Tasyabbuh yang dibolehkan, bahkan diperintahkan. Seorang penyair pernah mengatakan, tasyabbahu bil kiram fa inna tasyabbaha bil kirami falah. Hendaklah kalian bertasyabbuh kepada orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Kalian serupai mereka, karena menyerupai orang-orang yang soleh itu adalah keberuntungan. Banyak benefit yang akan kita dapatkan kalau kita menyerupai orang-orang soleh, baik menyerupai pakaiannya, menyerupai akhlaknya, menyerupai ibadahnya, menyerupai akidahnya. Ini akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Bahkan dari sisi psikologis saja itu dibenarkan. Menyerupai orang yang baik dari satu sisi saja itu akan mempengaruhi sisi-sisi yang lain. Contoh ya, seorang ketika dia memakai pakaian-pakaian, ketika dia pakai pakaian orang soleh misalnya, ya dia pakai
berpenampilan seperti orang soleh. Dia pakai peci, ya, dia pelihara jenggotnya, kemudian mungkin dia pakai baju gamis seperti ini, atau celana di atas mata kaki. Insya Allah kalau berpakaian seperti itu, mungkin nggak dia berangkat pergi ke tempat-tempat maksiat? Hah? Ya, kalaupun mungkin, tapi sedikit kemungkinannya. Ya, sedikit kemungkinannya. Dia pasti akan perginya kemana? Ke majelis-majelis ilmu, ya, perginya ke masjid, perginya ke kajian. Tapi coba kalau dia mungkin pakai pakaian, ya, pakai pakaian orang-orang fasik. Ya. Leluasa nggak dia pergi ke tempat-tempat yang haram? Leluasa dia pergi ke tempat yang haram. Ini tasyabuh dari sisi pakaian saja bisa mempengaruhi dari sisi akhlaknya, dari sisi perbuatannya. Anak kecil kalau dikasih pakaian karate sabuk hitam gitu, wah itu masya Allah tendangannya bisa sampai semua ditendang sama dia. Ya, dikasih pakaian-pakaian karate gitu misalnya, semua diajak berantem sama dia. Tasyabuh dengan mereka, semua diajak berantem. Ini tasyabuh yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Namun yang jadi pembahasan kita bukan tasyabuh yang ini. Yang jadi pembahasan kita adalah tasyabuh yang diharamkan, dan itu lebih khusus kepada orang-orang kafir. Karena tasyabuh yang diharamkan itu bermacam-macam. Kita dilarang tasyabuh kepada orang kafir. Kita dilarang tasyabuh dengan ahli bidah. Kita dilarang tasyabuh dengan orang-orang fasik. Ya, dia masih muslim tapi fasik. Bahkan kita dilarang tasyabuh dengan binatang, dengan hewan. Nggak boleh. Ya, tasyabuh dengan binatang atau hewan. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir, yang menyerupai orang-orang kafir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tentu dia memiliki jati diri, memiliki identitas sebagai seorang muslim yang patut untuk dia banggakan, yang harus dia tampakkan bahwasanya dia adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang ketika melihat dia, orang yang baru mengenal dia sudah langsung paham kalau dia ini seorang muslim, ya, orang Islam. Identitasnya itu jelas, dilihat dari penampilannya, dilihat dari akhlaknya, dilihat dari tindak tanduknya. Orang sudah paham kalau dia ini muslim, meskipun dia nggak pakai menjelaskan kalau saya muslim, meskipun nggak pakai menunjukkan KTP kalau saya ini muslim, tapi dari jati dirinya itu sudah nampak kalau dia muslim. Kita diharapkan seperti itu, bangga dengan jati diri kita sebagai seorang muslim, bukan malah minder, bukan malah malu menampakkan identitas sebagai seorang muslim. Anak gini aja Ustaz, biar lebih mudah bergaul dengan orang, ya kan, saya niru saja mereka, saya mirip saja seperti mereka, saya nggak mau menampakkan sebagai seorang muslim, karena agama itu adalah urusan saya dengan Tuhan, katanya. Masya Allah, ya. Sehingga orang ketika ngelihat, nggak ada bedanya dengan orang kafir. Ada nggak manusia-manusia seperti itu? Ada. Bahkan orang mungkin baru tahu kalau ternyata fulan ini muslim, karena selama ini fulan ini dianggap sebagai non-muslim, orang kafir. Kenapa? Karena gaya hidupnya, akhlaknya, pakaiannya, perangainya nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Banyak orang-orang seperti itu, apalagi artis-artis, ya kan? Banyak yang bilang, oh fulan ini ternyata muslim toh, saya kira selama ini fulan ini non-muslim, ya. Karena nggak ada identitas muslim yang ada padanya, tidak ada jati diri muslim yang ada pada orang tersebut. Ya, ini nggak boleh. Seorang harus bangga dengan identitasnya sebagai seorang muslim. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64, kata Allah Subhanahu wa taala, ya qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang ahlul kitab,
Yahudi dan Nasara. Kemarilah kalian. Mari kita sama-sama sepakat di atas satu kalimat yang sama. Apa sepakat di atas satu kalimat yang sama? Yaitu kita sepakat untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan janganlah sebagian kita mengambil sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalimat sawa. Kalimat yang sama antara kita dengan orang-orang kafir, yang kita mengajak orang-orang kafir untuk sepakat di atas kalimat ini. Karena sejatinya agama mereka, secara asal agama mereka adalah tauhid. Agama Nasrani ini ya, berakar, bersumber dari ajaran Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Apa yang diajarkan Nabi Isa dulu? Apakah Trinitas? Tidak, tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbikum. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Padahal dahulu Isa bin Maryam mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini ajarannya Nabi Isa, tauhid, bukan trinitas. Maka kembalilah kalian kepada ajaran yang sama seperti kita. Islam sama seperti Nasara dahulu yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi juga demikian. Ya, bersumber dari ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Apa inti ajarannya? Tauhid. Ya. Tapi kata Allah, fa in tawallau, kalau setelah kalian mengatakan ini kepada orang kafir, mereka berpaling, mereka nggak mau sepakat di atas kalimat tauhid itu, mereka tetap dalam kesyirikannya, faqulu, maka ucapkan kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah wahai orang-orang kafir bahwasanya kami adalah muslimun. Tuh, sama Allah disuruh menampakkan atau menyembunyikan? Disuruh menampakkan. Katakan kepada mereka, saksikan wahai orang-orang kafir, ya, simak bahwasanya kita adalah muslimun, seorang muslim yang bertauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pegang dulu. Harus ada landasan dalam diri kita. Salah satu cara agar kita tidak jatuh ke dalam tasyabbuh, yaitu kita wajib bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Apa yang dibanggakan menjadi seorang muslim? Emang apa istimewanya seorang muslim jika dibandingkan orang kafir, jika dibandingkan dengan agama-agama yang lain? Yang membuat seorang muslim bangga dengan agamanya, yang pertama, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Selain Islam adalah agama yang batil, agama yang gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Yakin antum hafal kok? Hah? Kurang keras? Bukan. Agama yang diterima sama Allah cuman Islam. Ya, itu tadi juga bisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Naam. Ya, benar. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Tapi ada lagi ayat yang sering disampaikan, dan itu lebih mengena, bahwasanya agama satu-satunya yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Apa itu? Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Di ayat yang lain di surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ya.
Islam agama yang hak. Maka ini yang menjadi seorang muslim bangga dengan agamanya, bangga dengan jati dirinya. Agamaku adalah satu-satunya agama yang hak. Kemudian yang kedua, yang membuat seorang muslim bangga dengan agamanya, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya lengkap, ada aturannya, hukum-hukumnya di dalam Islam. Yang ini tidak dimiliki oleh agama lain. Sampai-sampai orang Yahudi itu pernah datang kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Yahudi mengatakan, ayatun fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yaum aidan. Wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitab kalian, yaitu Quran, yang apabila ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan peristiwa turunnya ayat ini sebagai hari raya. Kata Umar ibn Khattab, ayu ayat? Ayat apa yang kalian maksud? Ayat apa yang dimaksud sama orang-orang Yahudi ini? Yang kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka, maka mereka akan menjadikan peristiwa turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kira-kira ayat apa yang mereka maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Ini ayat turun ketika peristiwa apa? Haji wada, ketika di Arafah. Ya. Tapi jadi hari raya enggak? Besoknya hari raya. Besoknya hari apa? Oh, 1 Syawal. Hari Arafah, berarti besoknya hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Tapi hari Arafah apakah hari Id? Bukan. Tapi orang Yahudi mengatakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kita, kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ya, ini menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi iri kepada kaum muslimin. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama Islam telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, surat Al-Maidah ayat ketiga tadi, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Sesungguhnya ayat ini, ya, surat Al-Maidah ayat 3 tadi, ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu ketika haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, ketika Allah menyempurnakan agama ini bagi mereka, fahum la yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyyihim, maka sejak saat itu umat Islam tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Sejak ayat ini turun, umat Islam tidak membutuhkan agama lain selain agama mereka sendiri. Kita nggak butuh impor dari agama lain. Kita nggak butuh akhlak agama lain. Kita nggak butuh akidah agama lain. Kita nggak butuh ibadah agama lain. Karena agama kita sudah apa tadi? Sudah sempurna. Loh, kalau sudah sempurna ngapain impor? Kalau sudah cukup ngapain impor? Kan logikanya gitu kan? Paham jamaah? Indonesia ini misalnya, Indonesia ini cukup misalnya untuk kebutuhan pangannya, ya, cukup sudah. Maka perlu nggak impor? Nggak perlu. Kalau kurang baru impor. Tapi kalau cukup nggak perlu impor. Nah, sama Islam juga demikian. Ya, Islam ini sudah sempurna, cukup sudah, semuanya diatur di dalam Islam. Maka ngapain kemudian kita perlu impor dari luar Islam? Fala halala, kata Imam Ibnu Katsir, fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syarra'ahu. Maka sejak saat ayat ini turun, tidak ada lagi yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang haram
kecuali yang telah diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada syariat kecuali yang telah disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama beliau pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi, menunjukkan bagaimana mereka iri Islam ini sempurna. Kata orang Yahudi, wahai Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman, apakah betul nabimu itu mengajarkan kalian segala sesuatu, bahkan sampai urusan buang hajat? Kata Salman Al-Farisi, ajal, iya. Nabi kita itu ngajarin kita segala sesuatu. Saking sempurnanya Islam, sampai urusan buang hajat diatur, ada hukumnya di dalam Islam. Mana agama yang sampai seperti itu, jamaah? Kata Salman, nahana an nastaqbilal qiblah bil ghaiti awil baul. Kita itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Bayangkan, mau kencing atau BAB saja, menghadap kemana diatur. Sampai sebegitunya Islam. Urusan, kalau kita menganggap itu urusan besar atau urusan sepele? Hah? Kalau kita melihat itu urusan apa? Sepele. Ya, ngapain Islam kok ikut campur dalam urusan-urusan seperti itu? Kebalik, justru itu yang menunjukkan sempurnanya Islam. Bahkan lebih daripada itu, kata Salman Al-Farisi, wa nahana an nastanjiya bil yamin. Dan kita dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk, ya, mohon maaf, cebok dengan tangan kanan. Bayangkan, agama mana yang mengatur sampai urusan apa? Ya, apaan cebok? Sampai urusan cebok. Ini orang kalau merenungkan tentang hal ini luar biasa. Dia bangga dengan Islam, identitasnya sebagai seorang Muslim, agama yang Allah pilihkan kepada dia, hidayah yang Allah berikan kepada dia menjadi seorang Muslim. Cuman sebagian orang, dia nggak tahu istimewanya Islam ini. Muslim dia, diberi hidayah Islam, tapi dia nggak tahu apa spesialnya Islam ini. Kenapa aku harus bangga dengan Islam ini? Nggak tahu dia. Orang yang tidak mengetahui keistimewaan sesuatu, maka dia biasa-biasa saja memandang sesuatu itu. Ini ibarat, bukan ibarat, contoh saja. Dan ini pengalaman nyata. Kita tuh punya seorang kawan, dia itu dioleh-olehi sama keluarganya dia dari luar negeri itu. Dia dioleh-olehi, dikasih jam tangan. Ya, dia dikasih jam tangan. Dia ngelihat jam tangannya ini biasa saja. Ya, biasa saja jam tangan ini, nggak ada spesialnya, nggak ada istimewanya. Artinya nggak seberapa suka dia dengan jam tangan itu, karena dia menganggap itu jam tangan biasa, paling beli di emperan, ya mungkin, wallahu a'lam. Akhirnya dia letakkan jam tangan itu di tempat yang sembarang gitu, dibikin mainan sama anak-anak kecil yang main di situ, dibiarkan sama dia. Nggak lama setelah itu, beberapa hari berikutnya, ada kawan kita yang lain datang ke rumahnya. Ketika ngelihat jam tangan itu, diambil sama dia, ditaruh bawah jamaah, jam tangannya diambil sama dia. Dapat dari mana kok jam tangan ini? Bilang, oh itu kemarin ada keluarga yang habis dari luar negeri dikasih itu. Kata dia, ini jam tangan kau tahu harganya berapa? Dilihatkan sama dia di internet itu, yang second saja bisa sampai 20 sampai 30 juta second itu. Begitu dia tahu ini jam tangan mahal, dipakai jamaah, dipakai sama dia akhirnya. Bahkan wallahu alam, kata teman-teman, fulan ini tumben kok seringnya pakai lengan pendek sekarang, biasanya itu pakai lengan panjang. Lihat, ada perubahan sikap di sini. Awalnya dia punya jam tangan itu dianggap jam tangan biasa, nggak pernah dipakai sama dia, bahkan ditelantarkan. Sekarang sama dia dipakai, dirawat, bahkan anak-anak kecil mau pinjam nggak boleh sudah. Ada perubahan sikap di situ. Kenapa dia bisa berubah sikapnya? Sebelumnya dia nggak tahu keistimewaan jam tangan ini, tapi ketika dia diberitahu keistimewaannya, benar-benar bangga dia pakai jam tangan ini. Ditampakkan, makanya tangannya pendek terus ini, lengannya ini. Ditampakkan sama dia, bangga.
Nah, demikian juga seorang muslim. Kalau dia nggak tahu keistimewaan Islam, malu dia menampakkan sebagai seorang muslim. Minder ketika dia menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia paham, dia belajar Islam dan semakin belajar, dia cinta kepada Islam, maka dia bangga menampakkan Islam itu. Gak minder dia menampakkan Islam tersebut. Ya, ini yang kita harapkan seorang memiliki hal ini di dalam dirinya masing-masing. Baik. Kemudian juga Islam dalam agama kita, kembali kepada tema kita tentang tasyabbuh. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk bersikap pertengahan terhadap orang-orang kafir. Karena yang kita bahas tasyabbuh kepada orang-orang kafir, maka agama kita bersikap pertengahan. Ahlus sunnah pertengahan menyikapi orang-orang kafir. Di antara dua kelompok yang berseberangan. Yang pertama liberal, dan yang kedua adalah yang berlebihan menyikapi orang kafir, khawarij. Ya, ahlus sunnah pertengahan di antara dua hal ini. Seorang muslim harusnya dia itu membenci orang kafir. Harus ada kebencian kepada orang kafir karena kekafiran yang ada padanya. Harus, nggak boleh enggak. Jadi kalau ditanya apa hukumnya membenci orang kafir, wajib membenci mereka. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mujadalah, di akhir-akhir surah Al-Mujadalah, Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan mendapati, wahai Muhammad, ada suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak connect. Beriman kepada Allah tapi mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, alias orang apa ini? Orang kafir. Meskipun mereka bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka, gak mungkin seorang muslim memberikan kecintaannya kepada orang kafir yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada kebencian. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mumtahanah. Di awal-awal surah Al-Mumtahanah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuh-musuhku sebagai kekasih-kekasih kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai, di mana kalian memberikan kecintaan, memberikan loyalitas yang banyak kepada mereka. Enggak boleh. Di ayat setelahnya, ayat yang kelima atau keenam, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain, tentang bagaimana sikap mereka terhadap orang kafir. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri. Ini harusnya kita ini. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya berlepas diri, nggak mau ikut andil, nggak mau campur tangan dalam urusan dapur agama mereka, nggak boleh ikut berpartisipasi dalam perayaan-perayaan mereka, nggak boleh ikut andil dalam ibadah-ibadah mereka, nggak boleh meyakini akidah yang diyakini sama mereka. Ini namanya berlepas diri. Nggak boleh tolong menolong karena agama mereka, nggak boleh. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian, telah nampak kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Namun ma'asyiral muslimin, benci tidak mengharuskan kita berbuat dolim kepada orang kafir. Apakah ini dua hal yang selalu apakah benci konsekuensinya harus mendolimi? Harus nggak jamaah? Nggak harus. Bedakan dua hal ini. Membenci tidak harus mendolimi. Bahkan membenci bisa dengan berbuat baik kepada dia. Ini nggak bertentangan. Kita membenci, namun kita berbuat ihsan kepada dia. Contoh misalnya, antum benci nggak kepada pelaku maksiat? Hah? Benci kan antum kepada pelaku maksiat? Peminum khamr, ya kan? Begal, rampok, pembunuh, apalagi pemakan riba, pezina. Antum kesian kan sama antum benci kan sama mereka? Ya, benci sama mereka. Tapi kemudian ini maksiat saja antum benci. Pelaku maksiat antum benci. Maksiat sama kekufuran mana yang lebih parah? Kekufuran. Kalau antum membenci pelaku maksiat, harusnya antum lebih benci orang kafir, pelaku kekufuran. Tapi coba sekarang contohnya begini. Antum benci sama kemaksiatan, pelaku maksiat. Ada orang yang habis minum khamr, ya kan? Mabuk luar biasa dia. Mabuk sempoyongan. Sudah luar biasa parah mabuknya. Sampai akhirnya dia tergeletak di pinggir jalan. Boleh nggak antum menolong dia? Ya, antum istilahnya apa? Antum antarkan dia atau antum pinggirkan dia supaya nggak ketabrak lah misalnya, atau antum semakin tengahkan dia? Hah? Antum berbuat baik sama dia, antum pinggirkan, atau mungkin antum antar ke rumah, boleh nggak? Boleh. Ini namanya berbuat ihsan. Tapi apakah ketika antum berbuat baik kepada dia otomatis berarti antum mencintainya? Tidak. Saya tetap benci sama dia, meskipun saya berbuat baik kepada dia. Ada maling motor lagi digebukin sama warga, ketahuan nyolong, padahal nggak boleh jamaah, ya nggak boleh. Itu urusannya siapa? Urusannya penguasa. Urusan hukum menghukum, urusannya penguasa. Kalau menangkap boleh, tapi kalau mendolimi nggak boleh. Ini lagi digebukin, sudah qadarullah dia digebukin sama warga sampai babak belur. Antum benci nggak sama pelaku pencuri ini? Benci. Tapi ketika antum ngelihat dia babak belur, antum antar dia berobat ke rumah sakit, boleh nggak? Boleh. Apakah kemudian antum berubah dari membencinya menjadi mencintainya? Tetap apa? Tetap membenci. Ya, maka kita membenci orang-orang kafir karena kekafiran yang ada padanya, karena kesyirikan yang ada padanya. Namun tetap kita boleh berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, namun dalam urusan apa? Dunia. Tolong menolong dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh tolong menolong kepada mereka dalam urusan agama mereka, nggak boleh. Allah mengatakan juga dalam surah Al-Mumtahanah. Makanya nanti kalau selesai kajian mungkin bisa dibaca surah Al-Mumtahanah dan dipelajari tafsirnya. Karena surat Al-Mumtahanah ini nampak di situ bagaimana seharusnya sikap seorang muslim kepada orang-orang kafir. Menggabungkan antara berlepas diri kepada orang-orang kafir, tapi juga diperbolehkan, dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, lanjutan ayat tadi, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian. Artinya boleh. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan tidak memerangi kalian. Allah boleh membolehkan kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka.
Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Di surah Al-Maidah Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, ya, kebencian kita kepada orang kafir, jangan sampai menjadikan kita tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, kata Allah. Allah memerintahkan kita berbuat adil kepada mereka, proporsional kepada mereka. Kalau utang sama orang kafir, wajib apa? Wajib bayar. Jangan kabur, dibilang ghanimah. Iya, jangan, tetap harus wajib bayar. Ya, ada tetangga misalnya punya pohon mangga, punya pohon, masya Allah, buah-buahnya tumbuh semuanya, dipetii. Ya, nggak pakai izin langsung dipetii. Kenapa? Orang kafir, ya kan? Yang punya ini orang kafir. Ini ghanimah, ini halal. Enggak, itu nyolong, maling itu. Nah, boleh, harus berbuat adil kepada mereka. Ya, nggak boleh mendolimi mereka, nggak boleh menumpahkan darah mereka, nggak boleh. Betul kita benci kepada mereka, namun kebencian kita jangan sampai membuat kita berlaku tidak adil kepada mereka. Tapi ini sikap siapa? Ahlus sunnah. Berbeda dengan liberal. Orang-orang liberal, mereka tidak ada sekat antara muslim dengan kafir. Mereka meyakini bahwa orang-orang kafir itu sama seperti kita, karena asas mereka adalah semua agama sama. Ya, bahkan mereka melarang kita mengatakan kafir kepada orang-orang yang di luar Islam. Nggak boleh. Harus apa? Non-muslim. Ya, harus non-muslim. Nggak boleh kafir. Ya. Ini toleransinya kebablasan. Memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir, tidak ada barok, tidak ada berlepas diri kepada orang-orang kafir. Bahkan mereka juga ikut-ikutan, ikut andil dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir, mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir. Ini virusnya liberal. Nggak boleh, haram. Mengucapkan selamat atas perayaan mereka, itu berarti sama saja mengakui akidah mereka. Jangan dianggap sepele, ya ikhwah. Mengatakan Merry Christmas atau Selamat Natal kan hanya sekedar ucapan saja, Ustaz. Hanya sekedar ucapan saja sebagai bentuk toleransi kita kepada orang-orang kafir. Saya tidak meyakininya kok. Gak mungkin. Ya, ucapan tersebut meskipun diucapkan dengan tidak meyakininya, itu sudah dilarang di dalam agama kita. Gak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Maryam, nih kalau antum pengen tahu betapa dahsyatnya ucapan selamat Natal, ya ini selamat atas kelahiran anak Tuhan, yang mereka meyakini Isa bin Maryam, atau mereka sebut dengan Yesus itu adalah anak Tuhan. Allah benar-benar murka terhadap tuduhan ini. Allah mengatakan dalam surah Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh, hampir-hampir bumi ini terbelah, hampir-hampir gunung itu hancur lebur. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Gara-gara mereka menuduh Allah punya anak. Allah benci kepada ucapan itu. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membantah klaim mereka Allah punya anak. Kok seorang muslim dengan santainya, dengan entengnya kemudian mengatakan Merry Christmas, Selamat Natal? Ini termasuk bentuk tasyabuh kepada mereka dari virusnya liberal ini. Nah, secara logika saja, orang-orang, coba kalau mungkin antum ketemu sama orang-orang yang membolehkan mengucapkan Selamat Natal itu, ya, tapi nanti jangan dipraktekkan juga, bahaya. Ya. Bilang sama istrinya I love you. Paham ya? Ini orang laki ini, dia mengatakan boleh mengucapkan Selamat Natal, kan cuman ucapan saja. Nah, kalau ada istrinya, bilang I love you ke istrinya. Kalau dia marah, bilang kan cuman apa? Kan cuman ucapan. Jangan marah dong.
Tapi jangan dipraktekkan. Iya, Anda nggak tanggung jawab nanti. Nah, ini dari sisi logika saja. Bilang kayak gitu. Atau bilang gini saja, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mengatakan I love you kepada istrimu? Cuman ucapan saja. Apakah kau ridho? Kalau dia menjawab ridho, berarti ini orang bermasalah. Iya. Dia sudah nggak cinta sama istrinya berarti gitu. Tapi kalau dia mengatakan, tak pukul orang itu. Kalau sampai berani mengatakan ke istri saya, meskipun cuma ucapan saja, tak pukul dia. Nah, kau saja marah. Ya, kau saja marah istrimu dikatakan seperti itu. Ada orang yang mengatakan cinta kepada istrimu meskipun cuma ucapan, kau marah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah sudah menyatakan kemurkaannya itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi ini liberal. Kebalikan daripada itu adalah Khawarij. Mereka ini berlebihan dalam membenci orang-orang kafir sampai mereka mendolimi orang kafir, bahkan sampai menumpahkan darah orang kafir yang tidak boleh untuk ditumpahkan. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Man qatala ahla dhimmatina lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya hubungan perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nggak boleh. Namun orang-orang kafir, namun orang-orang Khawarij, mereka membunuh siapapun yang dianggap kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, berarti kita disuruh memerangi semuanya. Saben ketemu orang yang enggak beriman, langsung dipateni sama mereka, dibunuh sama mereka. Orang-orang Khawarij, entah dengan cara diledakkan, aksi teror ini dan ini. Bahkan teringat ucapan salah seorang terpidana teroris di negeri kita yang sudah tewas. Dia mengatakan, memberikan wasiat kepada pengikut-pengikutnya, jadikan hidup kalian sebagai penjagal orang-orang kafir. Ya, jadikan hidup kalian sebagai penjagal orang-orang kafir. Tumpahkan darah orang-orang kafir tersebut. Dan mereka memandang nggak ada namanya kafir mu'ahad, kafir dhimmi, nggak ada. Semua kafir di mata mereka adalah kafir harbi, kafir yang layak diperangi. Ya, kafir yang tidak boleh mendapatkan perlindungan. Ini sesat orang-orang Khawarij. Mereka terlalu berlebihan dalam membenci orang-orang kafir. Adapun Ahlus Sunnah tetap di tengah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada" al-ayah. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam umat yang pertengahan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa dalil-dalil haramnya tasyabbuh? Atau belum kita sampaikan ya, makna tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apakah hanya sebatas mirip dengan orang kafir, maka sudah jatuh dalam tasyabbuh yang dilarang? Misalnya nih, orang kafir itu sekarang kita lihat mereka pakai celana, ya kan, pakai apa istilahnya, kemeja, pakai jas, ya kan, orang kafir pakai jam tangan. Apakah ketika kita umat Islam pakai celana, pakai jas, pakai kemeja, kaos, ya, pakai jam tangan dan apalah dari barang-barang tersebut, apakah itu sudah langsung dikatakan tasyabbuh yang dilarang? Kenapa kok tidak? Kan mirip. Kenapa kok tidak? Lantas apa dobitnya, ketentuannya? Kalau Anda mengatakan tidak, maka berarti yang tasyabbuh itu yang gimana? Nah, dobitnya, ketentuannya kata para ulama, tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Bukan sesuatu yang mustarak,
Mushtarak di sini artinya adalah yang antara orang kafir dengan orang Islam sama-sama menggunakannya. Paham ya? Antara orang kafir dengan orang Islam sama-sama menggunakannya. Berarti itu bukan ciri khasnya orang-orang kafir. Saya tanya kepada antum, apakah yang pakai celana itu sudah pasti kafir? Orang kafir? Belum tentu. Apakah yang pakai jas sudah pasti itu orang kafir? Belum tentu. Tapi kalau yang menjadi ciri mereka, yang menjadi identitas mereka, ciri khas mereka, ini dari segi pakaian dulu ya, maka berarti dia tasyabbuh. Contoh, misalnya orang-orang Yahudi, ciri mereka adalah mengenakan, ya kalau bahasa Ibraninya itu zit-zit. Zit-zit itu adalah seperti tali, ya seperti tali yang diikatkan di pinggang. Ada 4 sudut, depan 2, belakang 2. Jadi kalau antum lihat orang Yahudi itu pasti ada tali yang menjuntai, ya, ada tali putih yang menjuntai, ada 4 sisi. Itu pasti orang Yahudi itu. Nggak mungkin orang Nasrani. Pasti orang Yahudi itu. Karena itu perintah agama mereka dalam Taurat seperti itu. Ya, disuruh mengenakan 4 tali yang menjuntai dari atas ke bawah itu. Pernah lihat nggak antum itu? Nggak pernah ya? Nggak ada di sini. Atau misalnya antum mendapati ada orang yang rambut yang di atas telinganya ini dipanjangkan sama dia. Ya, rambut yang ada di atas telinga bagian ini nggak dipotong sama dia, dipanjangkan. Padahal lainnya pendek semua. Cuman sini tok yang gondrong. Ini penampilannya siapa? Yahudi. Karena itu perintah agama mereka. Ya, nggak boleh mereka memangkas apa yang ada di atas telinga mereka. Ini nggak tahu bid'ah mereka atau memang ajaran mereka dahulu, nggak tahu. Dan maka itu ciri khas mereka. Kalau ada seorang muslim yang seperti itu, maka berarti jatuh dalam tasyabbuh, karena itu ciri khas mereka. Bukan sesuatu yang mushtarak, yang muslim juga ada yang seperti itu, enggak ada. Itu bukan sesuatu yang umum berjalan di tengah manusia, enggak. Tapi kalau pakai celana, pakai kemeja, ini sesuatu yang lumrah, umum enggak? Umum, maka itu bukan tasyabbuh. Jenggot, Ustaz, orang Yahudi kan juga berjenggot, ya kan? Berarti kalau kita berjenggot, tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Apa gitu? Bahkan Yahudi jenggotnya lebih lebat daripada kita, jamaah. Maka Nabi SAW berusaha untuk tampil beda dengan orang-orang kafir. Dan ini yang didengungkan oleh Nabi dari dulu. Nabi selalu menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan umat Islam tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Makanya dalam urusan jenggot ini, Nabi memerintahkan umat Islam untuk tampil beda dengan orang-orang kafir yang juga berjenggot. Apa perintahnya? Naam, qassus syawarib, khaliful majus, khaliful yahud, a'ful liha wa qassus syawarib. Selisihilah orang Yahudi, selisihilah orang Majusi, panjangkan jenggot dan tipiskanlah kumis. Itu identitas Islam. Makanya Pak, pernah kita waktu di Palestina, kita masuk ke kawasan Al-Haid, Haid Al-Buraq, atau yang dikenal dengan tembok ratapan. Kita masuk ke kawasan itu. Kita nggak pakai pakaian nggak pakai identitas Muslim tadi. Ya, tujuannya khawatir kalau masuk situ nggak boleh pakai pakaian seperti ini. Maka kita pakai pakaian bebas, celana, pakai kemeja biasa. Ketika bertemu dengan salah seorang Yahudi, ya kita ngobrol. Orang Yahudi ini langsung tahu bahwasanya saya adalah seorang Muslim. Dari mana dia taunya? Iya, kumis yang ditipiskan. Berjenggot, ya, kumis yang ditipiskan. Karena kalau melihat orang-orang Yahudi, kumisnya tebel-tebel, betul jenggotnya tebel, tapi kumisnya juga tebel, sampai bibirnya nggak kelihatan, jamaah. Ya, sampai bibirnya nggak kelihatan. Maka Nabi memerintahkan untuk menyelisihi mereka supaya kita nggak meniru mereka. Meniru sedikit itu bisa menyebabkan meniru secara total. Iya, sedikit demi sedikit kita akan meniru mereka secara total.
Makanya Nabi itu sampai urusan-urusan sepele, Nabi nggak mau kompromi. Ya, Nabi nggak mau kompromi. Nabi benar-benar khawatir umatnya jatuh dalam perbuatan tasyabuh. Contoh dalam urusan kiblat. Dahulu kiblat umat Islam di mana? Di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Tapi ketika itu Nabi nggak seret. Kenapa? Karena jadi satu kiblat dengan orang-orang ahlul kitab. Nabi terus berdoa kepada Allah supaya kiblatnya dipindah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kata Allah, kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke atas langit. Maksudnya Nabi berdoa kepada Allah supaya kiblatnya dipindah. Maka kata Allah, kami akan palingkan kiblat ke arah kiblat yang kau inginkan, yang kau ridhoi. Maka palingkan dirimu ke Masjid Al-Haram. Ya, kenapa Nabi kok minta kiblatnya dipindah tadi? Karena Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu jadi satu kiblat dengan orang-orang ahlul kitab. Nabi khawatir kalau kaum muslimin ada keterikatan satu kiblat dengan mereka, jatuh kepada apa nanti? Tasyabuh ke hal-hal yang lain. Dalam masalah puasa, Nabi menutup pintu-pintu tasyabuh. Nggak mau kompromi Nabi SAW. Puasa Asyura misalnya, tanggal berapa? 11. Puasa Asyura 10 Desember. 10 apa? Al-Muharram. Ketika Nabi mengetahui bahwa orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Muharram, maka bagaimana Nabi supaya tampil beda, supaya nggak tasyabuh? Puasa di 9-nya juga. In kanal amul mukbil sumnat tasi', kata Nabi. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi, supaya nggak tasyabuh dengan mereka. Tuh, sampai urusan gitu saja Nabi nggak mau kompromi. Bahkan dalam urusan makan sahur, kita kalau lagi puasa, sahur itu cuma sebatas apa? Mengenyangkan perut. Ya enggak? Biar supaya nanti kalau puasanya lama, kita masih kuat. Padahal di dalam makan sahur ada hikmah di balik itu, menanamkan kepada kita untuk tidak tasyabuh kepada orang-orang kafir. Dari sisi mana? Yaitu kata Nabi, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Tuh, sampai urusan makan sahur itu adalah bentuk tarbiyah, pendidikan dari Nabi SAW supaya kita nggak tasyabuh dengan mereka, supaya kita tidak meniru-niru mereka. Dalam urusan apa lagi? Dalam urusan sholat, Nabi SAW mengatakan, sallu ala ni'alikum fa innal yahuda la yusalluna ala ni'alihim. Sholatlah kalian meskipun pakai sendal-sendal kalian, karena orang-orang Yahudi mereka nggak mau sholat kecuali dengan melepas sandal-sandal mereka. Tapi jangan di sini. Iya, maksudnya kalau antum lagi di jalan kemudian mendapati waktu sholat, boleh nggak antum langsung sholat di jalan itu? Sepatunya dilepas atau dipakai? Dilepas. Di jalan, bukan di masjid. Atau gini saja lah. Kan sekarang banyak rest area ya. Kalau lagi di jalan waktu sholat, mampir ke masjid bisa. Ketika antum sholat Id, hari raya. Sholat Id ini biasanya diadakan di lapangan. Antum nggak bawa sejadah, gimana? Nggak sholat Id? Pakai koran? Nah, itu kebiasaan orang itu. Pernah dulu waktu kita masih kecil itu, orang sebelah nggak pakai sejadah, bawanya koran. Tahu korannya apa? Gambarnya cewek perempuan pakai baju seksi. Itu yang dipakai alas sama dia. Dan bisa sholat sampai selesai gitu. Kita yang sebelahnya ketar-ketir ini. Nggak harus pakai sejadah, nggak harus pakai alas. Sholat langsung di tempat itu, meskipun nggak pakai alas. Sah? Sah. Kata Nabi SAW,
salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ard tahuran wa masjidah. Allah menjadikan atasku bumi ini semuanya suci dan masjid. Maksudnya bisa dipakai untuk sholat. Dengan sandal-sandal kita, iya, meskipun kita nggak ngelepas sandal, langsung sholat di situ. Sepanjang sudah kita pastikan tidak ada apa? Najis. Iya, jangan tadi habis nginjak kotoran kucing ini. Tetap dipakai sholat, jangan. Ya, tapi kalau sudah Anda pastikan nggak ada, antum nggak pernah nginjak-nginjak apa-apa yang berbau najis, sholat langsung dengan sepatu. Itu sunnah jamaah. Ya, tapi jangan dipraktekkan di sini. Ya, jangan dipraktekkan di sini, jangan. Nanti kalau di luar saja, ya. Baik. Maka dalam urusan-urusan sampai urusan seperti ini pun Nabi memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Ya, namun qadarullah kauniyah. Secara takdir ketetapan Allah, secara kauni, meskipun Allah tidak mencintainya, tapi dengan segala hikmahnya Allah tetapkan umat Nabi Muhammad SAW banyak yang mengekor mengikuti orang-orang kafir. Ini secara kauniyah. Padahal secara syar'i, secara syariat, boleh nggak mengekor orang-orang kafir? Nggak boleh. Tapi secara takdir kauni, Allah jadikan kaum muslimin banyak yang mengekor orang-orang kufar. Nabi SAW menyebutkan hal ini dalam sabdanya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh kelak kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang apa? Bukan biawak. Kok buah ya? Apa nama hewannya? Dob. Ya, apa dob? Bukan biawak, nyambi, bukan. Beda. Ya, dob halal. Tapi kalau biawak haram, nggak boleh. Ya, kalau mau diartikan dob itu kadrun. Ya, kadal gurun. Memang hidupnya di gurun pasir dia. Dan kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, jadi di gurun pasir itu dob itu bikin sarangnya itu masuk dalam lubang. Bahkan kalau sampai ada orang kafir yang mereka melakukan tren-tren masuk ke dalam lubang dob, ngapain coba? Tapi gitu kan kita lihat sekarang ini ada tren ini, challenge ini. Anda melihat nggak orang-orang anak-anak muda ini, bapak-bapak mungkin nggak ngikutin. Ya, anak-anak muda kan gitu. Ada challenge ini, challenge-nya itu hal-hal yang gila-gilaan. Ya, challenge, tantangan yang gila-gilaan. Siapa yang mempopulerkannya? Orang-orang kafir. Tapi lihat kaum muslimin, ikut apa enggak? Ikut. Ngapain coba masuk ke lubang dob? Kalaupun itu jadi challenge, orang Islam akan mengikutinya juga. Berarti luar biasa mengikutinya. Totalitas mengikuti orang-orang kafir. Kata para sahabat, al-Yahud wan Nasara. Apakah yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Wa sadaqa Rasulullah. Dan sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi terjadi di zaman sekarang. Apa yang disampaikan Nabi, karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kurang berapa menit? Sampai 30. Mulai tanya jawabnya jam berapa? Itu sama tanya jawab selesai. Mungkin 5 menit lagi masuk sesi tanya jawab. Tapi nggak ada yang ditanyakan ya. Ya kan jelas gitu kan. Apa dalil-dalil haramnya tasyabbuh? Ini kita ringkas saja. Yang pertama, firman Allah di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Surah Al-Jathiyah ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, "Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kata Allah, kemudian kami menjadikan engkau wahai Muhammad di atas suatu syariat, di atas suatu agama. Fattabi'ha, maka ikuti syariat ini wahai Muhammad.
Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ini larangan dari Allah untuk Nabi tidak mengikuti mereka. Tentu mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Ya, khitabnya ayat ini kepada Nabi SAW. Kalau sekelas Nabi saja yang maksum diperingatkan oleh Allah untuk tidak mengikuti orang-orang kafir, apalagi siapa? Kita. Kemudian dalil yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat 37. Allah mengatakan, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Dan apabila kau wahai Muhammad mengikuti ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka, yakni mengikuti orang-orang kafir, setelah datang kepadamu ilmu wahyu kau masih tetap mengikuti mereka, maka kata Allah, tidak ada yang melindungimu lagi wahai Muhammad. Tidak ada bagimu pelindung kalau kau masih tetap mengikuti mereka. Ini larangan tasyabbuh. Kemudian dalil yang lain surat Al-Baqarah ayat 120. Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan ridho kepada engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan itu yang dilakukan mereka sekarang. Mereka menggempur generasi-generasi kaum muslimin dengan akhlak-akhlak mereka, dengan perangai-perangai mereka, baik melalui film-film, ya, itu agenda mereka. Namun sangat disayangkan sebagian orang gandrung dengan film-film. Bahkan naudzubillah, ustadz dan ustadzahnya juga menyeru untuk nonton film. Naudzubillah, itu propagandanya orang-orang kafir, akhlaknya orang-orang kafir yang dipertontonkan di sana. Ya, nah, ini musibah. Kalau sampai ada seorang dai yang harusnya mengajak kepada khair, mengajak kepada kebaikan, justru mengajak kaum muslimin kepada keburukan. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti tentang fitnah akhir zaman, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Waspada, kata Nabi, munculnya dai-dai yang menyeru manusia ke neraka jahanam. Barang siapa yang mengiyakan ajakan mereka, maka akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Baik, maka orang-orang kafir berusaha menggempur itu supaya generasi kaum muslimin tidak lagi berpegang dengan jati dirinya sebagai seorang muslim, supaya generasi muda kaum muslimin mengekor, berkiblat kepada mereka, ya, dari tontonan-tontonan atau bahkan dari sejak kecil dimasuki dari sisi mana? Game-game, permainan-permainan, ya. Ini yang merusak generasi kaum muslimin. Ini propaganda mereka. Mereka tidak akan ridho sampai kaum muslimin mengikuti mereka, mengikuti adat istiadat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, kemudian kalau dari hadis Nabi SAW, ini banyak disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran. Tapi tadi cukup 3 itu saja. Kalau dari hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu termasuk bagian dari mereka. Meskipun para ulama meskipun diperinci oleh para ulama, tasyabbuh itu ada yang bisa mengantarkan seseorang sampai kepada kekufuran. Tapi ada juga tasyabbuh yang tidak sampai mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Apa contohnya? Tasyabbuh yang sampai menjadikan orang tersebut kufur, keluar dari Islam. Tasyabbuh yang gimana itu? Tasyabbuh yang model gimana? Menyerupai orang kafir yang seperti apa yang bisa sampai mengeluarkan dia dari Islam? Tasyabbuh dari sisi akidah. Kalau orang kafir menuhankan nabi, menuhankan manusia, maka kalau umat Islam, seorang muslim meniru mereka, menuhankan manusia juga, maka ini tasyabbuh. Tapi tasyabbuh yang menyebabkan pelakunya menjadi apa? Kufur, menjadi kafir, keluar dari Islam.
Wah, orang-orang Nasrani mereka ini luar biasa kepada Nabi Isa. Ya, mereka berdoa meminta kepada Nabi Isa. Ya kan? Ya, mereka meminta berdoa kepada Nabi Isa. Kita kalau umat Islam tentu yang lebih layak untuk kita mintai siapa kalau manusia? Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga meminta kepada Rasulullah, karena Rasulullah lebih mulia daripada Nabi Isa. Loh, ngapain niru mereka? Nah, yang lucu juga ucapan selamat ini, ucapan selamat Natal ini, pernah ada seorang yang mengatakan mereka saja ngucapin kita, masa kita nggak ngucapin mereka? Loh, kok malah jadi ikut sono? Ngapain niru mereka? Kalau mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, maka itu adalah agama mereka yang membolehkan. Kita ngapain ikut-ikutan? Paham ya? Kalau agama mereka membolehkan mengucapkan selamat atas hari raya agama lain, maka masa kita mau ikut-ikutan juga? Enggak, ngapain ikut-ikutan? Kita dilarang untuk mengucapkan itu kepada mereka. Nah, ada juga tadi tasyabuh yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti tadi, tasyabuh dari sisi pakaian, dari sisi akhlak, ini hukumnya dosa. Ya, tapi nggak sampai keluar dari Islam. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oh, ini sampai urusan uban. Ini buat yang tua-tua ini. Nabi mengatakan, ghayyiru asy-syaiba. Kata Nabi, rubahlah uban kalian. Jangan biarkan uban-uban kalian, tapi dirubah uban kalian. Wala tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasara yang membiarkan uban kalian. Ya, Nabi Nabi menyuruh kita untuk menyemir uban, tapi dihindari warna apa? Ya, warna hitam. Ya, karena membiarkan uban itu termasuk kebiasaannya Yahudi dan Nasara. Meskipun kalau seorang niatnya ya bukan niat menyerupai mereka, maka tentu ini tidak tergolong tasyabuh, tapi dia tarkul afdol. Dia meninggalkan sunnah yang afdol, yaitu menyemir rambut. Ya. Tapi kalau niatnya makanya innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya dia beruban, membiarkan uban, niatnya supaya seperti orang-orang kafir, kayaknya keren Ustaz. Albert Einstein itu, ya, orang-orang pinter itu rambutnya beruban-uban Ustaz. Albert Einstein, ya, siapa lagi? Dia contohkan tokoh-tokoh yang orang-orang kafir itu semua. Nah, ini memang niatnya untuk meniru siapa? Orang kafir. Nah, ini yang dilarang. Tapi kalau, aduh, malas Ustaz, kalau nyemir rambut nanti ribet, ya, atau kalau nyemir rambut nanti nggak cocok warnanya, diketawain sama orang misalnya. Ya, makanya seperti ini masuk tasyabuh nggak? Tidak, tapi dia dihukumi tarkul afdol. Dia meninggalkan amalan yang lebih afdol. Ya, innamal a'mal binniyat. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini materi yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Baik, ada pertanyaan, Ustaz, apakah anak-anak muda yang mengidolakan atau mengagumi orang kafir dalam hal keahlian, dalam hal urusan dunia juga termasuk tasyabuh dengan mereka? Kalau hanya sebatas mengambil ilmu dari orang-orang kafir, ya, kita mengambil pengetahuan-pengetahuan yang ada pada mereka, maka ini dibolehkan, mubah hukumnya. Apalagi untuk maslahat kaum muslimin, ya kan, untuk kemaslahatan umat Islam. Misalnya kita belajar tentang teknologi atau kita belajar tentang medis, ya, untuk kemudian manfaatnya diambil oleh orang-orang Islam, ini boleh. Tapi kalau mengidolakan mereka, mengagumi mereka, ya, karena agama yang ada pada mereka, kayaknya yang pinter-pinter ini memang kafir Ustaz. Kalau Islam ini tidak pinter-pinter, maka cara untuk supaya pinter harus kafir dulu kayaknya. Iya, sampai kayak gitu ya. Karena orang-orang Yahudi, lihat tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan itu rata-rata orang kafir katanya. Orang Islam ini tidak ada yang pinter-pinter. Ya.
Kalau dasarnya seperti itu, nah ini yang menyerupai yang bisa sampai membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebatas mengambil ilmu, maka ini tidak dilarang. Ya, wallahu a'lam. Sudah, satu aja ini. Oh, pertanyaannya masuk sini lah. Oh iya, nggak ada ini, cuma satu tok berarti. Oh ini ada ini, tanya. Tes, tanya. Oh nggak ada, tanya tok. Ya mungkin bapak-bapak silakan. Ya. Di tembok ratapan Yahudi itu kan mereka selalu pakai topi laken itu ya. Topi koboi gitu, topi laken itu. Itu kalau Ustaz lihat tuh kan selalu pakai topi gitu, Ustaz. Nah itu kalau kita pakai topi laken seperti mereka, apakah kita termasuk bertasabuh, Ustaz? Ya. Berkaitan dengan topi yang dipakai sama orang Yahudi, maka ini adalah suatu yang mustarak, bukan menjadi ciri khas utama mereka. Karena topi seperti itu juga dipakai sama banyak orang, meskipun modelnya memang model mereka itu khas, kayak seperti dari beludru, paham ya? Kita lihat itu seperti dari beludru. Kalau seorang pakai topi seperti itu, niatnya adalah untuk supaya tidak terkena sinar matahari, maka boleh. Ya boleh. Tapi kalau niatnya pakai topi seperti itu untuk meniru orang-orang Yahudi, maka ini masuk tasyabbuh yang dilarang. Kayaknya keren pakai topi gitu. Malam-malam pakai topi kayak gitu. Apa manfaatnya? Fungsinya topi buat apa? Iya, supaya menutup sinar matahari supaya nggak kena. Iya, supaya sinar matahari nggak kena. Nah ini malam-malam, tempat yang gelap, bahkan di dalam ruangan pakai topi kayak gitu. Apa coba niatnya? Apa tujuannya? Ya, wallahu a'lam. Penyebutan kafir apakah boleh di mana saja dan kapan saja? Karena banyak sekarang ustadz-ustadz yang menyebut kafir dengan non-muslim. Ya. Penyebutan kafir adalah penyebutan yang syar'i. Kenapa kita katakan syar'i? Karena yang mengatakan kafir siapa? Allah dan Rasulnya. Maka jangan mengganti istilah yang syar'i ini diganti dengan istilah-istilah yang lain. Kenapa demikian? Karena kita menuduh istilah yang Allah gunakan ini istilah yang nggak layak. Ya, istilah yang nggak layak. Padahal Allah itu ketika menggunakan istilah tersebut pasti dengan kalimat dan kata-kata yang memang cocok untuknya. Memang pantas disebut sebagai kafir. Apa artinya kafir? Lawan katanya mukmin. Ya kan? Orang yang kafir berarti orang yang tidak beriman. Nah kita saja ketika dikatakan kafir oleh orang kafir, antum terima atau antum tolak? Ini misalnya ya, ada orang Nasoro mengatakan kepada antum, wahai umat Islam, kalian ini di mata kami adalah orang kafir. Antum iyakan atau antum tolak? Sudah diiyakan secara total? Iya, saya kafir. Titik. Nah, ada rinciannya. Kalau Anda mengatakan menolak, boleh. Anda katakan tidak. Kami bukan kafir, tapi kami mukmin, muslim. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau yang kafir karena kau tidak beriman kepada Allah. Ini kalau Anda menolak. Tapi boleh juga Anda menerima. Anda mengatakan, iya, saya kafir. Tapi dengan catatan, saya kafir terhadap apa yang kau sembah. Paham? Ditambahi gitu. Saya kafir terhadap sesembahanmu. Harus nggak kita mengkufuri sesembahan dia? Harus. Nggak sempurna tauhid kita kecuali dengan mengkufuri tauhid, mengkufuri sesembahan lain selain Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap taghut, apa taghut? Segala sesuatu yang disembah selain Allah.
harus dikufuri, nggak boleh diimani. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia berpegang dengan tali Allah yang kuat. Maka kita seorang muslim itu menggabungkan dua sifat. Kita beriman kepada Allah, tapi di sisi yang lain kita wajib mengkufuri tauhid. Ada orang Hindu, Buddha mengatakan kepada antum, kalian wahai orang Islam, kalian ini kafir di mata kami. Apa jawaban Anda? Iya, kami kafir terhadap berhala-berhala yang kau sembah. Kami kafir terhadap dewa-dewa yang kalian sembah. Kami tidak meyakini itu sebagai sesembahan yang hak. Justru kami meyakini apa yang kalian sembah adalah sesembahan yang batil. Itu kalau antum dibilang kafir sama mereka. Jangan terus datang-datang ke tempat ibadah mereka ngomong gitu. Iya, nggak ada perlunya itu. Nah, kalau diganti dengan non-muslim, yaitu tadi mengganti istilah yang syar'i yang sudah Allah patenkan. Ada juga sebagian orang alergi dengan kata-kata bid'ah, diganti dengan nggak sesuai sunnah. Ini nggak boleh. Beda antara bid'ah dengan nggak sesuai sunnah. Beda loh itu. Contoh misalnya, antum ketika bulan Ramadan makan sahur jam 1 malam, antum makan sahur. Perbuatan antum yang makan sahur jam 1 malam ini ada apakah bid'ah atau nggak sesuai sunnah? Bukan bid'ah. Beda kan berarti kan? Karena sunnahnya makan sahur itu kapan? Di akhir menjelang waktu subuh. Tapi antum jam 1 makan sahur, berarti kita katakan perbuatanmu tidak sesuai sunnah. Ya, bukan dikatakan bid'ah, bukan. Tuh berarti beda istilahnya antara bid'ah dengan bid'ah dengan tidak sesuai sunnah. Sejauh mana wanita muslimah disebut bertasyabbuh? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian wahai wanita-wanita muslimah bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Yani seperti orang-orang kafir. Berdandan, memakai wewangian di luar, menampakkan auratnya, ya, membuat fitnah bagi lawan jenis. Maka itu sudah dikatakan tasyabbuh. Karena seorang muslimah identitasnya adalah menutup auratnya. Ya, tidak menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Ya, tidak memakai wewangian ketika di luar rumah dan seterusnya. Selebihnya sama dengan muslim, laki-laki. Tapi lebih khusus wanita itu tadi. Nah, wallahu a'lam. Cukup ya, Ma ya? Terakhir. Saya ingin menanyakan mengenai tadi Pak Ustadz menyebutkan cuma orang-orang Khawarij saja, Pak Ustadz ya. Tapi kalau dilihat juga termasuk, apakah termasuk juga di sini Syiah? Syiah itu nggak ada disebut, apakah juga di sini juga kan termasuk Syiah itu membuat penyimpangan yang juga orang juga banyak bertasabuh kepada mereka, Pak Ustadz. Tapi ya, menurut Pak Ustadz gimana, Pak Ustadz? Kalau dalam pembahasan tentang tasyabuh ini, maka Syiah tidak dimasukkan karena mereka ini juga orang apa? Kafir juga. Orang Syiah kafir, beda sama Khawarij. Kalau Khawarij ini masih dianggap Islam. Liberal pun juga sepanjang dia ini mengatakan boleh mengucapkan ini atau mengucapkan selamat, sepanjang dia masih ada syubhat di dalamnya, ya, maka tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, padahal secara asal hukumnya ucapan mereka itu kufur. Tapi karena masih adanya syubhat, maka sebagian ulama tidak mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan selamat Natal itu. Beda sama Rafidhah. Ya. Kalau dalam pembahasan tasyabbuh ini, justru orang-orang Rafidhah dalam pembahasan tentang masalah menyikapi orang-orang kafir, justru orang-orang Rafidhah
Mereka ini adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan berloyalitas kepada orang-orang kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, hum daiman ma'a kulli aduwin lil muslimin. Orang-orang Rafidhah, mereka itu senantiasa, baca sejarah jamaah, baca sejarah Rafidhah, bagaimana dahulu Syiah Nusairiyah, Syiah Qaramithah yang membunuh jamaah haji, ya, ketika mereka membunuh jamaah haji dan mencongkel Hajar Aswad. Baca sejarah mereka, ya, mereka ini senantiasa bersama musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin. Jadi jangan tertipu kalau sekarang Anda lihat Syiah Rafidhah menampakkan sebagai pahlawan, membela Palestina, ya kan, memerangi Zionis. Gak usah heran, gak usah tertipu, gak usah kagum sama mereka. Kita sudah tahu bagaimana kebusukan mereka dari kitab-kitab mereka sendiri, dan sejarah juga sudah membuktikan. Maka kalau ada yang masih kagum sama Syiah Rafidhah, baik yang di Lebanon Hizbus Syaitan, ataupun yang di Yaman, ataupun yang di Iran, kalau masih ada yang menganggap mereka sebagai pahlawan karena membela Palestina, ini orang yang gak paham tentang Syiah Rafidhah, atau dia Syiah sendiri. Cuman dua itu tok. Kalau enggak dia Syiah, maka dia orang yang jahil terhadap Syiah Rafidhah. Adapun yang sudah paham tentang sepak terjang mereka, cuman ketawa saja ngelihat sandiwara-sandiwara mereka dalam peristiwa Palestina ini. Kita cuman tertawa saja ngelihat kedustaan-kedustaan yang dipertontonkan oleh mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kan itu Pak, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.